sering banget ada penampakan kereta kencana. Kereta kencananya tuh kayak kereta kencana apa ya, kerajaan gitu. Jadi katanya itu di sini tuh emang suka ada kera gitu, kera putih muncul. Nah jadi kalian bisa lihat ya, sampai buntung, terus kepalanya tuh dibuang ke daerah sini, hutan Cifor. Dan sampai pas ditemuin besoknya udah busuk, jadi kepalanya tuh udah bengkak. Jadi sama warga ketemu gitu kepalanya. Di jalan sini tuh suka ada motor tapi kagak ada orangnya. Dia tuh ada mobil diem, stay aja sejam 2 jam, kan aneh boy. Ngapain coba? Gitu boy, dari di hutan Cifor ya. Kameramen, apa aja? Get it when I get back. Oke, balik lagi di channel gua Muhammad Michael Einstein. Nah, jadi balik lagi di video gua, di channel gua. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe channel gua ya. Nah, jadi di video kali ini gua lagi berada di hutan Cifor ya. Nah, hutan Cifor itu ada di Bogor. Letaknya itu di apa sih namanya, Kecamatan Situgede kalau nggak salah ya. Nah, jadi gue pengen ngebahas soal mistis-mistis yang ada di daerah sini. Nah, jadi kita sambil jalan aja ya ke dalam. Nah, jadi banyak orang yang apa istilahnya tuh, warga-warga sini tuh banyak banget cerita-cerita mistis yang ada di hutan Cifor ini. Nah, contohnya ya, di sini tuh kerap terjadi penampakan gitu. Nah, penampakan kayak apa ya? Yang paling terkenal tuh kereta kencana. Nah, dulu tuh gua waktu SMA gua tuh tahun 2014. Itu gua kelas 2. Nah, kelas 2 itu gua tuh sering banget main ke daerah Ciamas. Nah, teman gue itu ada orang Ciamas, sering banget cerita tentang ini Cifor. Nah, di Cifor ini ternyata itu sering banget ada penampakan kereta kencana. Kereta kencananya tuh kayak kereta kencana apa ya, kerajaan gitu. Nah, jadi banyak banget desas-desus tentang apa sih namanya itu, apa sih kereta kencana. Nah, jadi kita sambil jalan ya. Nah, jadi di sini tuh selain ada kereta kencana, di sini tuh katanya tuh ada namanya siluman kera putih. Nah, siluman kera putih ini tuh kerap apa sih, suka ini memunculkan wujudnya gitu. Dia tuh suka loncat-loncat ke sana ke sini. Udah itu kayak apa sih namanya, kayak sekilas gitu. Orang sekitar sini juga gua baca-baca artikel katanya banyak nyamuk anjir. Jadi katanya itu di sini tuh emang suka ada kera gitu, kera putih muncul. Nah, jadi kalian bisa lihat ya. Nih di sini tuh udah masuk sana tuh hutan. Nah, itu ke sebelah sana. Nih. Sebelah sana juga hutan tuh. Jadi luas hutan Cifor tuh ya. Nah, sebelumnya gue udah pernah ngejelasin hutan Cifor secara singkat ya di video gue. Jadi kalau di ini gue pengen ngejelasin apa sih, kayak cerita yang gue tahu mengenai hutan Cifor ini, mengenai mistisnya. Sebentar, gue mau ngecek mic gue hidup ya. Nah, jadi di hutan Cifor ini tuh sering banget kayak apa yang muncul kayak kuntilanak, pocong, dedemit gitu ya di sini tuh. Tapi gue sih sepengalaman gue belum pernah sih ngeliat kayak gitu. Cuman kalau menurut masyarakat sekitar itu banyak banget yang kayak gitu. Nah, udah itu di sini itu selain tadi kereta kencana, udah tuh siluman kera putih. Ini di sini juga ada misteri ini kepala buntung. Jadi dulu tuh gue dulu tuh katanya ya, gue baca searching riset. Jadi dulu tuh katanya di sini tuh ada begal. Nah, begal itu ketangkap sama warga. Nah, si begal itu ternyata dibunuh sama warga, kepalanya ditebas sampai buntung gitu. Sampai buntung, terus kepalanya tuh dibuang ke daerah sini, hutan Cifor.
dan sampai pas ditemuin besoknya udah busuk, jadi kepalanya tuh udah bengkak. Jadi sama warga ketemu gitu kepalanya. Nah dari situ, dari kejadian itu jadilah apa istilahnya tuh mungkin setan gentayangan ya. Jadi banyak orang yang suka ngelihat orang nggak ada kepalanya gitu. Kalau nggak salah itu sebutannya setan helm kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, gue agak-agak lupa. Nah di situ tuh suka ada penampakan gitu. Nah jadi kita sambil jalan lagi nih. Nah di sini tuh sebenarnya emang suasananya enak. Cuman kalau malam, gue sebenarnya belum pernah ya kayak jalan kayak gini malam jalan kayak gini. Kayaknya gue gak akan berani sih, kecuali didampingin sama orang sini ya. Ini gue siang-siang aja udah agak-agak ngeri ya. Walaupun di samping sini tuh deket banget sama jalan raya. Kalian juga dengar kan tadi ada suara helikopter. Jadi di sini tuh lumayan sebenarnya rame ya. Cuman apa ya? Kalian kalau masuk sini tuh kayak punya hawa-hawa yang beda gitu. Kayak sekarang aja nih, walaupun ini banyak nyamuk ya anjir. Walaupun kayak gini gue tuh ngerasa kayak ada yang ngeliat gitu. Kayak ada yang ngeliat gitu, kayak ada di semak-semak kayak bunyi-bunyi gitu. Walaupun ini keadaan siang gitu, tapi kalau orang yang kayak ngerasa gitu ya, pasti ada lah gitu ya. Walaupun gue percaya gak percaya sih soal begitu, soalnya sepengalaman gue hidup gitu, gue belum pernah merasakan hal-hal yang kayak gitu. Nah jadi kita bakal pindah lokasi dulu ya. Mungkin nanti kita lanjut lagi. Oke. Oke, jadi kita mulai lagi. Nah, jadi gue mau ngelanjutin cerita tadi mengenai hutan Cifor ya. Nah, tadi tuh gue udah menceritakan sedikit mengenai hutan Cifor, mistis-mistisnya. Yang terakhir itu kan orang yang begal ya, begal yang dipotong kepalanya, terus kepalanya dibuang ke hutan Cifor dan dijadikan setelah kejadian itu jadi ada cerita ini ada warga yang ngelihat ada sosok kepala buntung gitu yang istilahnya tuh bikin geger gitu. Jadi sampai sekarang tuh masih banyak cerita-cerita kayak gitu. Nah jadi itu tuh mistis-mistis yang terkenal lah di sini. Tadi gue jelasin lagi ya tadi. Maksudnya gue ulangin lagi satu persatu. Yang pertama itu kereta kencana. Itu tuh yang paling terkenal tuh. Yang kedua itu kera putih, siluman kera putih. Yang ketiga itu yang tadi sih yang gue bilang ada sosok kuntilanak, pocong. Udah itu ya ada demit gitu ya, setan-setan kayak gitu. Yang keempat itu yang begal kepalanya dipotong terus dibuang ke sini. Jadilah kayak hantu kepala buntung. Kalau nggak salah disebutnya juga itu namanya setan helm. Kalau nggak salah ya. Gitu deh pokoknya. Nah jadi mungkin gue bakal cerita selama gue ada di sini ya. Maksudnya selama gue pernah explore tempat Cifor ini. Nah sebenarnya kan gue tuh dulu sering banget masuk hutan Cifor karena gue tuh kuliah di menganyam pendidikan di bidang kehutanan. Gue tuh kalau di hutan itu ada namanya inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan itu dimana kita tuh harus mengetahui potensi yang ada di dalam hutan. Jadi kita tuh bakal menginvent atau menghitung lah istilahnya ya. Istilah gampangnya menghitung jumlah pohon, jenis pohon yang ada di dalam sini, mengetahui keanekaragaman yang ada di dalam sini buat diketahui potensinya. Nah jadi gue tuh masuk ke dalam hutan ini tuh kayak selain ngitung pohon kita juga istilahnya sering searching lah. Kalau di orang kehutanan tuh suka banget kayak mencari reptil gitu. Nah jadi waktu gue lagi cari reptil ya, lalu ada helikopter lewat sambil jalan. Nah waktu gue kayak cari reptil gitu ya, gue tuh sering banget nemu ini. Ada apa kameramen? Hah? Lanjut. Oh ya. Jadi sering banget nemu kayak cangcut, celana dalam ada dalam sini anjir. Udah itu BH. Nah, sering banget nemu BH gitu. Udah tuh sama itu loh istilah halusnya alat nggak tahu nih. Pokoknya ada angin kayaknya mungkin tadi ya. Alat kontrasepsi gitu. Ada di dalam sini, boy. Nah, mungkin gue bingung sih orang itu ngapain ada di dalam sini ya, kayak ngapain kayak gitu ya kan. Kalau misalkan udah ada kayak gitu berarti
menjorok ke hal yang negatif kayak gitu. Kameramen ini gelap gak? Enggak ya. Nah jadi kayak gitu tuh, gue sering banget nemu kayak gitu dulu ya, tapi gue nggak tahu nih sekarang, soalnya gue udah jarang banget kesini. Terakhir kali yang gue nge-vlog mengenai hutan ini. Nah jadi mungkin di situ juga mungkin salah satu ya, mungkin ya yang gue ambil dari cerita yang tadi mistis sama yang kejadian kayak gini, yang apa sih, yang sering banget nemu celana dalam, BH gitu-gitu. Mungkin ya kalau gue istilahnya secara nalar ya, orang buat cerita-cerita kayak gitu tuh supaya kita tuh kalau kesini tuh takut gitu, mungkin ngerti gak? Takut kalau berbuat hal-hal yang aneh kayak gitu. Dan juga ya, emang bener-bener sebenarnya hutan ini nggak boleh lah kalian ngelakuin hal-hal yang aneh dalam hutan ini. Pamali gitu ya istilahnya ya, bener gak kameramen? Tuh. Pamali kan. Nah jadi kayak gitu mungkin ya, banyak cerita horor-horor kayak gitu, mistis-mistis kayak gitu, supaya kita tuh apa ya, maksudnya gak melakukan hal-hal yang negatif gitu di hutan. Kayak yang tadi gue bilang gitu ya kan, kalian tau lah ada alat kontrasepsi, ada kondom, ada ya itu alat kontrasepsi kondom ya, ada BH, ada cangcut kayak gitu kan, ada di hutan kayak gitu. Apalagi di situ terkenalnya ada motor. Ini kan pinggir jalan, di jalan sini ada jalan ya, di jalan sini tuh suka ada motor tapi kagak ada orangnya. Dia tuh ada mobil diem stay aja sejam 2 jam, kan aneh boy, ngapain coba gitu boy. Nah jadi paling segitu aja sih gue cerita mengenai apa yang ada di C4 kayak yang gue temuin ya secara langsung, bukan mistisnya, tapi yang gue temuin berupa kayak gitu. Mungkin kalau gue searching kayak apa ya terabas mungkin gue bakal menemukan lagi, tapi gak tahu sih, gue males karena gue pakai sendal nih. Ini gue pakai sendal tuh, kalian bisa lihat nih tuh. Nah, kalau kalian kesini pakai sendal sangat berbahaya ya, soalnya suka ada viper. Nah viper itu bahaya. Kalian kalau ke hutan jangan pakai sendal, pakai sepatu. Nah ya udah paling segitu aja sih, nge-vlog cerita horor sambil berada di lokasinya. Jadi kan kalau gue cerita di kamar gue kan kurang bagus ya, jadi gue cerita di tempatnya langsung gitu, biar kalian merasakan kalau emang di hutan C4 tuh agak serem ya. Ya udah paling segitu aja. Jangan lupa subscribe channel gue. Kalau kalian suka vlog kayak gini, komen. Udah itu komen pengen ke lokasi mana biar gue datengin dan gue langsung cerita di lokasi tersebut. Tapi gue bakal ceritanya siang sih, nggak tahu sih. Mungkin kalau gue ada keberanian, gue bakal cerita malam di sini, siapa tuh muncul kan. Kan kalau gue tuh suka yang ekstrim gitu. Ya udah paling segitu aja. Jangan lupa subscribe channel gue dan juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Bye bye, see you in the next video. Nah jadi gue tuh lagi berada di hutan C4 ya. Kameramen, kita apa aja?